perang kan ada dua, perang sing kaya mbiyen iku wis kuno ya. Ini pasukan tabrakan itu perang kuno. Sekarang ini ada muamarah itu tidak kelihatan gini nggo senjata kono nggo senjata. Dia cukup menggunakan politik yang ngadu domba misalnya. Bahkan sekarang ada senjata yang berupa ekonomi, senjata ekonomi. Satu negara yang ekonominya lemah itu gampang sekali dimainin sama mereka yang ekonominya kuat. Nanti kamu kalau mau bantuan ini kamu harus begini, kalau enggak ya sekono rasakno dhewe melaratmu. Dan nanti ada infiltrasi paham-paham, ada kelompok-kelompok yang bisa dipengaruhi, itu semuanya namanya muamarah. Apa itu muamarah? Jadi istilahnya, jadi itu sebetulnya untuk memerangi kita juga, tapi caranya tidak frontal seperti kalau perang konvensional gitu. Muamarah itu nganggo siasat, nganggo taktik, strategi sak piturute yang tidak bangsa militer. Muamarah ana bahasane, ana sing apik ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tuhmatun batilatun wa dhannun fasidun. Tuduhan yang tidak benar. Batil itu kebalikannya hak. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Nek hak mbok maknani bener, batil berarti ora bener. Ora bener itu cara Jawane apa? Cara Indonesianya apa? Sing siji lho, aja loro iki ora bener iki mak ngakali bener ae. Bener terus kosok wangsule ora bener. Pinter kosok wangsule ora pinter. Ngono iku ora kosok wangsul. Pinter kosok wangsule bodho ngono. Ini golekno kata-kata siji lho. Apa? Hah? Ora gawe ya. Salah itu kosok wangsule shawab. Bener itu shawab, bener. Untuk 10 salah kotok. Iki hak itu kebenaran. Kebenaran itu gak benar. Benar itu shawab. Kebenaran itu hak. Didul hak batil. Batal itu. Mana salah ya gak benar. Apa ya ora bener. Jadi ora bener. Apik iku kosok wangsule elek, ora kok apik kosok wangsule ora apik. Iku saking ora duwene kosakata ngono ae iku. Jenenge ono tuduhan yang tidak benar, batilah, tuduhan yang tidak benar, wa dhannun fasidun, dan keyakinan yang salah, fasidah itu ya. London itu bahasa Indonesia ini keyakinan. Keyakinan itu bukan itikad.
Itiqad itu bahasa Indonesia ini kepercayaan. Saya yakin itu tegese nyono itu. Jadi kalau percaya itu bunder ini, bunder, zon itu separuh, separuh lebih lah. Ini kata-katanya Indonesia ya yakin itu. Saya tidak yakin itu artinya saya tidak menyangka ini betul-betul akan terjadi. Jadi, gak yakin sing manane itikad itu gak. Zonin. Dugaan yang keras itu zon. Dugaan yang keras. Jadi kalau bahasa Indonesia ya, saya kok yakin. Itu jadi ora pas itu. Belum tentu saya yakin dia datang. Itu gak betul-betul dia datang. Dugaan yang keras. Fasidun sing rusak. Jadi fasid. Rusak itu gak kena dia gak kena dinggo, rusak. Wa qad dhanna ba'dul qasirin. Teman-teman menyangka nyono sapa ba'dul qasirin sementara orang-orang yang ora pati pinter lah, qasirin itu sing kurang, orang-orang yang kurang. Kurang cermat, kurang pinter. Miman saking wong lam yatasaqafu bisaqafatil islamiyah kan sing ora terdidik yaman bisaqafatil islamiyah kelawan pendidikan Islam. Saqafa itu intelektual ya. Intelektual. As-sahihah sing bener. Baqad dhanna ba'dal qasirin mimman lam yatasaqafu bi saqafatil islamiyyati sahihah. Nyono kusur syariatil islamiyah ing kurangi syariat Islam anil wafa saking nuhoni bi hajatil basar kelawan keperluane manusa fi kulli zamanin ing dalem setiap zaman wa makanin lan panggonan. Orang-orang yang kurang pengamatan, kurang jeli itu menyangka bahwa pendidikan Islamiyah yang benar itu mereka menyangka bahwa syariah Islamiyah tidak cukup lah. Usul itu artinya tidak cukup untuk memenuhi hajat kebutuhan manusia setiap zaman dan setiap waktu. Ada dugaan begitu itu dari orang-orang yang kurang jeli, kurang cermat. Wa sawaru hadzal tahdid li sultatit tasyri' fil islami taqyidan. Lan padha nggambarake ya ba'dul qasirin atau man lam yatasaqafu bi saqafatil islamiyyati sahihah yang tidak terdidik dengan pendidikan Islam yang benar menggambarkan hadzat tahdid iki batasan li sultatit tasyri' kedue kekuasaan tasyri' agama fil islami ing dalam Islam menggambarkan takyidan ingkang merupakan belenggu ya menggambarkan aturan-aturan agama itu justru membelenggu. Fawasofu asyariah
bil jumud wal khumud mongko nyipati sapa man mau utawa ba'dul qasirin man lam yatasaqafu bisaqafatil islamiyah as-sahihah mau nyipati asyariata ing syariat agama Islam itu disipati bil jumud kelawan jumud kaku wal khumud lan beku was jumud itu juga sudah menjadi bahasa Indonesia itu jumud itu artinya dia tidak bisa berubah tidak bisa mengikuti zaman sampai turut itu beguguk ngono iku wa wada'u zuran menganggap zuran secara keliru secara salah wa buhdanan lan secara buhtan dusta anna astune syariat iku latas luhu ora patut ya syariah di hadzal zaman kedua iki zaman jadi gak cocok lah untuk zaman modern ini, gak cocok agama itu maksudnya agama Islam wala yumkinu lan ora mungkin apa antusaira ruhal asri yen to mengikuti ya syariat ruhal asri ing ruhnya zaman wah ra iso nek ngetuk syariat Islam itu gak iso mengikuti kehendak zaman ruhul asri wa anal muslimina lan sedune wong-wong Islam iku mutarruna mau tidak mau mutarruna itu terpaksa mau tidak mau ayal jauh yento melayu berlindung ilal qawaninil wad'iyati marang peraturan-peraturan gawean kaya KUHP kaya undang-undang apa yang dibikin DPR barang itu wad'iyah litanzimi majtamaihim karena menganggap syariah tidak cukup litanzimi mujtamaihim kanggo nata masyarakate muslimin wa siyasatihim lan politike muslimin bijani bi amalihim ana di samping bijani biku di samping amalihim bijani bi amalihim di samping perbuatane amaliyae muslimin bi ahkamil fikhi kelaman pira-pira hukum fikih asyari sing bangsa agama alladzi wasala ilaihi kang tumeka ilaihi marang ladzi sapa fuqahaul usulil ula ulama-ulama fikih masa-masa pertama kita biasa sebut salaf ya sorry minal islami saking Islam jadi mereka menganggap tidak cukup karena itu perlu membuat aturan-aturan yang sesuai dengan zaman jadi syariat agama hanya diambil untuk sebagai apa namanya referensi saja tidak diberlakukan sebagai tatanan yang untuk amalia tapi hanya untuk referensi dan mereka bikin sendiri itu bikin tatanan undang-undang ini barang ngono undang-undang itu jadi kalau ono DPR yang saka fraksi Islam ya dia cari dalil-dalil Islam untuk memperkuat usulannya terhadap apa namanya
materi-materi undang-undang yang mau dibikin. Bukan syariatnya itu yang dibikin, enggak. Cuma dijikui ngono tok iku. Wa dzalika annahu kullama tas'al umran wa dzalika utai mengkono-mengkono mau iku annahu stune kelakuan kullama tas'al umran narikane menjadi luas apa al umranu umran saiki dimaknani pembangunan ya umran itu kemakmuran. Wartakot lan munggah apa al ulumu pengetahuan menjadi apa namanya naik tinggi. Wartaqatil ulum wasinaat lan sinaat itu saya industri itu ya. Watasa'abat lan dadi menggurita bercabang-cabang apa madzhabul hayati aliran-aliran kehidupan. Tajaddadat mongko dadi anyar apa hawatisu pira-pira kedadian. Wa nabatat masyakilu lan tumbuh apa masyakilu pira-pira problematika muskilah. Wa aradat lan tampil apa suunun pira-pira perkara lam yakun kang ora ana linnasi kedue manusa apa ahdun kebiasaan biha kelawan suun. Datang hal-hal yang tidak biasa, yang tidak pernah kita bicarakan, tidak pernah kita alami, datang baru perkara-perkara anyar. Kan pembawaan zaman itu begitu, ada hal-hal baru yang kemarin-kemarin tidak dikenal ya. Itu lam yakun linnasi ahdun biha min qablu, sebelumnya tidak kenal. Ono apa jenenge bank itu baru saja ketika orang Israel bikin tatanan apa materi untuk transaksi kanggo orang-orang yang dagang yang usaha itu. Belakangan ono asuransi itu kan baru, kemarin tidak ada. Ada asuransi, ada bank, ada bayi tabung, macam-macam. Hal-hal baru yang belum dulu tidak ada itu. Lam yakun linnasi ahdun biha min qablu, belumnya tidak pernah. Walidza krana raiki za'amu ngeklaim, za'amu itu ngeklaim ya ba'dul qasirin mau anahu stune kelakuan iku layum kinu ora mungkin apa al iktifa nyukupake bisyariati kelawan syariat duna ghairiha kang tanpa liyane syariat. Dengan banyaknya hal yang baru datang itu tadi, mereka beralasan enggak cukup syariat itu. Zaman una peke iku syariat itu zaman Kanjeng Nabi monggo saiki iku enggak cukup itu. Enggak cukup. Wala yumkinul iktisar ala ma syara'athu. Lan ora mungkin apa al-iktisar membatasi ala ma syariat. Ing atase barang sing ngatur ya syariat hu ing ma. Tak cukup. Farahu mongko dadi berangkat maju sapa al-qasirun iku mau ya takhabbatuna padha kecincukan itu gak jejeg lah melaku ae gak jejeg. Oh ya takhabbat itu melaku ning sikile ora
ora waras, ana sing pincang, ana bubulen barang ngono iku ya takobbat. Artinya ini maksudnya ya sing ora jejeg. Mereka berjalan tapi tidak jejeg. Fil istimdad minal qawaninil wad'iyah. Fil istimdad ing dalem amrih mendukung minal qawanini saking pira-pira undang-undang al-wad'iyah sing bangsa gawean, bukan dari Gusti Allah. Syariatnya kok Gusti Allah ini gawean dhewe, anggota DPR sing gawe ya iku undang-undang sing gawe wong DPR iku namine qawaninil wad'iyah wa ya'tabirunaha lan nganggep ya qasirin ing qawaninil wad'iyah iki mau bikinan DPR itu mereka anggap aslan sebagai asal pokok wa masdaron lan dadi sumber yusawi sing madani syariat ing syariat agama. Mereka bikin undang-undang terus nanti ngambil sedikit dari syariat-syariat itu untuk mendukung sebagai referensi, dan mereka menyamakan ini sudah podo karo syariat Islam, sudah termuat semua kok, ini terkandung di sini semua undang-undang bikinan mereka itu. Wa akhadhu yukhallilunal haram an tumandang gawe sapa qasirin yukhalliluna iku padha ngalalake al haram ing haram sing haram dihalalno wa yukharrimuna lan ngaramake al halala ing halal, ngaramake ya qasirin al halala ing sing halal, sing haram dihalalno, sing halal diharamno. Bima kelawan barang yunasibu kang nyocoki fi nazarihim ing dalam pandangane qasirin wa tafkirihim lan pemikirane qasirin, nyocoki al hala ing kondisi zamanan wa makanan, apane zamane wa makanan dan panggonane. Ini apa namanya, ruang dan waktu itu membutuhkan itu. Jadi ya harus ini. Kalau dulu haram itu sekarang harus halal. Karena kondisi itu menuntut itu, menuntut. Kalau tidak ya ayah ini kalau bisa makan zaman dulu kala, ini kan perubahan zaman dan waktu itu menuntut perubahan aturan. Dengan alasan ini kan duna tafriqin baina aslin wa far'in wa dhannin wa qat'in, tanpa memisahkan, tanpa membedakan baina aslin antarane sing asli wa far'in sing cabang. Mana akar masalah, mana cabang masalah, mereka tidak dibedakan. Wa dhannin wa qat'in, mana yang zonni, mana yang qat'i, mana yang pasti. Padahal dalam syariat itu kita ngambil itu yang dari nas Quran dan sunnah Rasul itu kita ada qat'i, sementara yang istimbat dari Quran dan sunnah Rasul dikiaskan dengan pertimbangan pemikiran kita, itu disebut zonni bukan qat'i. Kayak kemarin diterangkan bahwa apa yang dibicarakan di fikih itu zonni bukan qat'i. Nah kalau sudah mlebu ning DPR sing membuat undang-undang itu wis ra peduli iki qat'i zonni ra urusane. Inna sudura misli hadzal fariyah min a'da'il Islam, setuhune metune misra hadzal firya
ing musuduru misli hadil firya metune sepadane iki gawean. Min a'dail islami, saking musuh-musuh Islam iku amrun perkara laisa kang ora ana ya amrun ora ana iku bi gharibin aneh wala mustangkarin lan ora dipangklingi. Jadi kalau hal-hal yang seperti tadi dikatakan bahwa syariat Islam tidak cukup, manusia harus mengikuti zaman, itu perlu undang-undang baru. Nanti bisalah syariat Islam nanti urun masukan-masukan itu. Itu kalau dilakukan oleh musuh-musuhnya Islam itu wajar, tidak mengherankan lah. Wis ora pangkling ya, biasa kelakuannya musuh Islam ngono. Di anna adal Islam, orang-orang barat yang disebut mustasyrikin itu, orientalis itu sengaja mempelajari Islam untuk membelok-belokkan itu biasa kalau mereka ya. Di anna adal Islam, karena setune musuh-musuh Islam iku lam takfihim, ora nyukupake ing adal Islam apa al khurub as-safira, perang-perang yang berlangsung, wal muamarat al mudammira, dan apa namanya ya perang juga tapi dengan siasat-siasat itu loh, muamarah itu apa perang kan ada dua, perang sing kaya mbiyen iku wis kuno ya. Ini pasukan tabrakan itu perang kuno. Sekarang ini ada muamarah, itu tidak kelihatan gini nggo senjata kono nggo senjata. Dia cukup apa menggunakan politik yang ngadu domba misalnya. Bahkan sekarang ada senjata yang berupa ekonomi, ya, senjata ekonomi. Satu negara yang ekonominya lemah itu gampang sekali dimainin sama mereka yang ekonominya kuat. Nanti kamu kalau mau bantuan ini kamu harus begini. Kalau enggak ya sekono, rasakno dhewe melaratmu. Dan nanti ada apa namanya infiltrasi paham-paham. Ada kelompok-kelompok yang bisa dipengaruhi. Itu semuanya namanya muamarah. Apa itu? Muamarah. Jadi istilahnya, jadi itu sebetulnya untuk memerangi kita juga, tapi caranya tidak apa frontal seperti kalau perang konvensional itu, muamarah itu nganggo siasat, nganggo taktik, strategi sak piturute yang tidak bangsa militer, muamarah. Ana bahasane ana sing apik ngono. Perang dingin, orang kan nyebel perang dingin. Bukan muamalah itu bukan perang dingin. Muamalah. Bukan propaganda bagian daripada muamalah. Propaganda termasuk bagian dari muamarah. Mempropagandakan paham-paham tertentu untuk mengacaukan, itu muamarah.
apa ya? Al-Mudammirah yang menghancurkan ya Muhammad. Taktik strategi yang nganggo siasat politik segala macam yang bisa menghancurkan lawan tanpa harus perang frontal seperti nggawa senjata bom rapi turut. Alati tusfak fiha dima sing dialirkan fiha ing dalem lati apa adimau darah. Timur Tengah itu di Irak, di Syria, di Libya sampai hancur, Libya sampai presidennya habis, Irak sampai presidennya habis. Itu Amerika kok adoan, dia nggak ikut perang dia. Itu enak proxy itu. Itu muamarahnya dia. Dia mencari orang di dalam negeri itu, misalnya di Irak, dia cari orang-orang mesti nggak seneng kalau presidennya. Terus diubupi, dibantu, segala macam. Itu muamarah. Sampai nanti dia berontak, gue berontak, gue tak bantu. Di sini dulu pernah ada PRRI barang, dibantu karo Amerika. Tapi ini Bung Karno cedak karo Rusia, biyen jenenge Uni Soviet, sama-sama kuatnya. Kowe nek ameh bantu, aku nekakno Uni Soviet. Saiki iki Rusia sampai Cina itu juga kekuatan besar sekarang itu yang bisa ngatur itu. Mereka tidak pernah perang sendiri, nggak tahu. Jadi negarane wong-wonge sing gegeran terus saya. Irak hancur, sak presidennya Saddam mati. Terus Libya sampai Muammar Gaddafi ini mati. Ini gak melok mudun. Kalau yang ngantek isih tetap itu karena bantuan dari sana ada. Jadi misalnya kayak Syria dibantu dari timur itu Iran sama Rusia. Jadi gak bisa Amerika menghancurkan, gak bisa. Biar zaman Saddam Hussein itu saya dikuya-kuya Amerika itu ana ning kene ana wong Amerika, pejabat tinggi Amerika takoki sampeyan Amerika itu jane gedeng mbek Irak apa gedeng mbek Saddam? Ya mbek Saddam. Lho nek gedeng mbek Saddam, masa negara sebesar Amerika njikuk Saddam ngono gak iso. Sing mbok ora Saddam aja dijikuk wis. Jangan rusak Iraknya itu. Ngomong sing mbok tuju itu Saddam. Itu siapa ini? Ya soalnya kita belum nemu orang-orang sana yang mau membantu kita. Artinya apa? Artinya mereka ikut campur. Setelah mendapatkan orang-orang Irak sendiri yang mau membantu mereka, kena Saddam Hussein. Tak durunge iku gak iso. Iku muamarah mudammirah, rusak. Syria tidak bisa karena Assad itu didukung oleh Timur, oleh kekuatan superpower Timur ya, Iran, Rusia segala macam. Amerika gak iso. Karena sing geger ini bantu Israel. Paling sekarang kan gegere Iran melawan Israel, Amerika belani Israel kan itu.
ku muamarah kabeh. Ya yang dialirkan darahnya itu yang hancur-hancur ya wong liya dudu mereka. Wong Timur Tengah. Wong Arab iku wong Saddam Gaddafi. Tidak ada orang mereka satupun. Sing disayangkan itu sing dinggo dolanan mbek Muammarah iki iso gelem ngono. Jadi makanya kita itu harus hati-hati, nggak boleh diadu domba mereka, karena begitu diadu domba wis mesti hancure kabeh, ora kok satu golongan tok. Irak untuk semuanya, pembelaannya Saddam sih, kawannya Saddam hancur semua. Libya tidak bangkit sampai sekarang, belum bangkit. Orangnya Muammar maupun lawannya Muammar habis semua. Itu jahatnya mustakmir ini. Watun tahakul a'rad lan diinjak-injak apa al-a'rad pira-pira kehormatan. Watus labul amwal lan dirayah apa al-amwal bondo-bondo. Mereka itu negara barat yang seneng perang itu tujuannya memperkaya diri sendiri, mendapatkan nanti ya sana mendapatkan minyak. Dua, senjata mereka payu. Mereka bikin senjata untuk apa? Mereka ada perang. Mereka ada perang itu senjata terus gak payu, jadi besi tua. Nah, supaya orang jadi besi tua, dagangannya payu. Ya, piye supaya carane perang di mana-mana, asal jangan perang di sini. Oh, ada perang jangan di sini. Itu muamarah. Ya mereka bikin sedemikian rupa supaya senjatanya payu. Kalau perang ya jadi besi tua. Batu daul hukuk lan diselehno iku disepelekno apa hukuk hak-hak. Ya apa membakas hak asasi manusia apa sudah diterjang kabeh. Balsannu huruban ukhra, balik melancarkan ya orang-orang itu tadi huruban ukhra ing perang-perang yang lain, bukan hanya perang konvensional, bukan hanya perang yang bersifat muamarat, tapi mereka ada lagi yang mereka lancarkan perang yang lain. Apa itu? Ya kharbul akadib, ya huruban ukhra iku kharbul akadib, perang kebohongan-kebohongan, melancarkan hoax kemana-mana. Itu yang mengacaukan itu. Hoax itu gawe-gawe gini. Ini kisah kita itu bisa dipecah belah dengan hoax itu. Pimpinan-pimpinan kita diadu domba, iki dianggap ngene, dianggap ngene. Itu apa namanya, huruban ukhra, perang kebohongan. Wal muftarayat lan muftarayat itu ya gawe-gawe itulah, hoax itu perkara-perkara yang tidak ada tapi dia diyakinkan bahwa itu ada. Muftarayat hoax saiki. Wa tamwih wa tadlil, wa tamwih lan mengecohkan, wa tadlil lan menyesatkan. Sekarang ini
ada senjata yang paling ampuh untuk itu, yaitu medsos itu. Dengan adanya medsos itu apa namanya revolusi springan itu di Timur Tengah itu akibat medsos. Pergolakan di Mesir, pergolakan di Irak, pergolakan di Syria, itu medsos. Medsos itu sampai kadang-kadang pengaruhnya sampai di Indonesia, padahal Indonesia gak ada hubungannya apa-apa mbak Anwar. Tapi karena sana menggunakan itu, tambah batadlil. Jadi persoalan minyak, oyo-oyoan dunia, tapi disebutkan ini perkara sunnah mbak Syiah. Mereka sing dilawan ku Iran. Yang dilawan Iran, balane Amerika Saudi Sunni, ana Syiah. Gemborno wong Indonesia sing males mikir iku. Wong Indonesia akeh sing males mikir, wis melok ngono wae. Terus gegeran dhewe ning kene Syiah ambekan Sunni. Padahal ini gak tahu ana ngomong-ngomongan soal sunnah Syiah gak ono. Selama ini gak ono ning Indonesia ini. Muncul ya karena ini namanya proksi itu, apa namanya, tamwih akadzib wal muftarayat wa taswihil haqaiq, wa taswih dan mengacaukan kenyataan-kenyataan. Wong wis ora ngerti nek sing bener sing endi iki, gak jelas. Lah ya wong Indonesia iku aku tak gumuni koyo melok-melok itu. Jadi bencine karo Syiah itu nemen mergo ya Saudi menggunakan itu. Ndekne gak mikir. Saben taun niku wong Iran iki lunga kaji kabeh maksudnya. Lah mereka kan Syiah semua itu. Lah sadurunge ana ngene-ngene iku Iran karo Saudi ku balanan kan biyen. Zamane Shah Iran ya, embek Raja Faisal. Ngono. Digawe ngono itu lali kabeh. Termasuk sing bebek-bebek kok Indonesia iki. Elok ora ngerti dunungane. Taswihul haqaiq. Taswih ya, mengaburkan kebenaran haqaiq, kenyataan-kenyataan. Wa qalbul awdha, dan membalikkan pira-pira qalbul awdha, membalikkan kenyataan-kenyataan, diputar balik kenyataan. Wa khalqun naqaisi, lan menciptakan kekurangan-kekurangan. Ini negara ini terus digawe dhewe. Dan itu ana sing tukange ku enek. tukang gawe-gawe iku ana iku. Kaya saiki niku zaman medsos iki, wah iku penggawean itu. Ana sing penggaweane gawe ngono-ngono iku. Gawe sing supaya apa wong tukaran barang ku iso carane iku. Gawe meme-meme, gawe ungkapan-ungkapan hoax sing saiki ya. Menciptakan kekurangan-kekurangannya pihak-pihak tertentu upaya apa namanya diserang oleh yang lain. Nah itu kalau dilakukan oleh musuh-musuhnya Islam, oleh orang-orang Barat yang tidak suka sama Timur maju, itu pantas lah, pantas. Memang mereka tidak mau kita maju, tidak mau. Nggak nyaingi mereka.
Sing aneh iku lakin ajib. Nek iku mau gak aneh nek ora gharib. Nek itu keluar dari adaul Islam. Lakin ajib. Angin tetapi ne sing aneh, sing ajaib iku ayas dura yen to muncul apa mislu hadza sepadane iki muncul min abnai baldatina saka putra-putrane negeri kita sendiri, orang-orang kita sendiri. Miman yatakallamuna bi alsinatina, masuk wong mereka yang yatakallamuna sing geneman bi alsinatina kelawan bahasa kita, nggo bahasa Indonesia, nganggo bahasa Arab. Wayan sabunalan kebongso mereka semua ilal Islam, marang Islam, takoki agamane ya Islam. Wayah sabuna alaihi lan padha nganggep ya wong-wong mau alaihi ing atase Islam fi tanakurin zahirin ing dalem tanakur. Tanakur itu ben wong pangkling gitu, tanakur itu. Li syariatihi marang syariat mereka. Abnai baldatina ini. Ba'dani tarafa sakwise yen to ngakoni biha kelawan syariat kita itu wasal amalan nompo bisa hati ufukiha kelawan jembare cakrawalane syariat kita sopo adaul islami musuh-musuh Islam. Padahal musuh-musuhnya Islam sendiri itu mengakoni tentang kebesaran Islam itu, tentang keluasan cakrawalane syariat agama Islam itu. Ya iki wonge dhewe kok ngono. Fahadza mongko utai iki Muktamarul Qanunul Muqarin. Ini ada Muktamar Al-Qanunul Muqarin. Muktamar tentang peraturan-peraturan perundang-undangan Al-Muqarin yang dibandingkan. Pernah ada muktamar hukum-hukum perbandingan, muktamar tentang perbandingan hukum. Al-Maqud yang diselenggarakan Lahai, nih Lahai. Sanata alfin tus'umiatin wasab'in wasalasina pada tahun 1937 Masehi. Allazi ijtama'a fihi kang kumpul fi ing dalem lazi sapa mufakkirun, pemikir-pemikir, wa bakhithun dan peneliti-peneliti, Ghorbiyun teng bangsa wong-wong barat, diikuti oleh pemikir-pemikir dan peneliti-peneliti barat min mukhtalaf biladil alam, saking berbagai negeri-negeri dunia. Fahadza Muktamarul Qanun yuqarriru, memutuskan, menetapkan, yuqarriru. Pertama, lihat ini. Jadi adaul Islam sendiri itu ngakon. Wong itu yang sing anak-anak seminar itu yang mengikuti adalah pemikir-pemikir intelektual barat, pemikir-pemikir barat, peneliti-peneliti barat. Jadi itu menetapkan awalan iktibarus syariatul islamiyah masdaran, menganggap syariat Islam masdaron ingkang dadi sumber min masadiri tasri'il am, saking sumber-sumber perundang-undangan umum, peraturan-peraturan umum. Tanian
iktibaru syariatul islamiyah syariah hayyah, nganggep nek syariah Islam itu merupakan syariatun hayyah, syariat yang hidup, artinya bisa mengikuti zaman dan makan. Itu keputusan mereka itu. Talisan iktibaruha qaimah, nganggep syariah Islamiyah dianggap qaimatan bidzatiha, jumeneng kelawan zate dhewe. Laisat makhuzatan, ora ana ya syariah Islamiyah, ora ana iku makhuzatan dialap min ghairiya saking liyane syariat. Syariat Islam kalau perundang-undangan yang lain, apa Eropa, Amerika, KUHP itu ngambil dari mana-mana, digabung-gabungkan terus jadi aturan-aturan. Kalau syariat Islam enggak ngambil dari mana-mana. Asli syariat Islam yesiku dari mulai Kanjeng Nabi Muhammad sama sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, enggak ngambil dari mana-mana. Ini diakui oleh peneliti-peneliti Barat itu, peneliti yang ngomong itu. Wala nasuku lan ora meragukan kita anna haula illazina, setuhune mengkono-mengkono wong-wong yang tasibuna ilal Islam, sing kebangsa ya allazina ilal islami marang Islam, mereka yang mengaku orang Islam sak pitulute, min a'zami dasaisil istimar, iku termasuk luwih gede-gedene dasais, penyelundup dasaisil istimar, penyelundup istimar. Istimar itu kolonialis ya, kolonialis. Seperti kita itu punya ahli agama yang kolonialis Belanda, Snokogronyo, Van der Plas, itu orang-orang ahli tafsir, ahli hadis, tapi untuk dasais, bukan untuk, mereka tidak betul-betul orang Islam, iman enggak. Mereka mempelajari Islam tapi untuk kepentingan kolonialis, melawan orang-orang Islam. Wa akhtaru mu'amaratihi, min a'zami dasaisil istimar, wa akhtar mu'amaratihi, lan luweh berbahayane muamarah mereka. Apa ya anu bahasane kok muamarah itu mau, jadi peperangan lain yang bukan berupa fisik. Amarah itu perlawanan yang ono bahasane dhewe sing apik ngono, akhtar muamaran. Ya bangsa taktik strategi lah. Nek negeri perang itu taktik strategi itu digunakan untuk kital. Ini muamarah itu untuk melemahkan tapi tidak perang frontal itu. Ana bahasane dhewe kok aman. Wa ahtar Muhammad ratiha, luwih berbahayane apa serangan apa itu Pak Amal. Wis ning kene gak metu. Bahasane ana ning kene gitu, gak metu-metu ning Bathul. Ahtar muamaran, lebih berbahayane muamarah mereka, muamarahnya. Wa mukhattatatihi,
rencana-rencana. Mukhattatat itu ya rencana. Allati arada biha kang ngarepake apa azamu dasa isil istimar iku orang-orang yang apa jenenge yang sing ingin memusuhi Islam itu. Arada biha tahdimal mujtama al-islami yang menghendaki biha kelawan lati muamarah lan mukhattatat tahdimal mujtama'i yang menghancurkan masyarakat al-islami sing bangsa Islam wal ityani nekani alaihi ing atase mujtama islami minal qawaidi saking pira-pira kaidah. Id alqa fi adhanihim jalan nibake ya musuhe Islam itu fi adhanihim ing dalem benak-benaknya pikiran-pikirane mujtama al-islami alqa fi adhanihim lamma radau tatkalane nyusu radau itu menyecap fi diarihi ing dalem tanah-tanah aire wong iku mau wa nasya'u lan padha tumbuh mereka itu mujtama fi ahdanihi ing dalem dekapannya apa ahdan ing dalem id alqa fi adhanihim anna min akbari asbabil intiqad iku anune ning kono ya amaradhu ngantek fi ahdanihi iku jumlah itiradiyah jadi kowe ngerti anune ta'aluke mbekan adhanihim id alqa fi adhanihim anna min akbar nibake ing anna min akbari asbabin khitatil muslimin setuhune iku termasuk luwih gede-gedene sebab-sebabe kemerosotane wong-wong Islam al yauma dina iki wa takhallufihim lan mundure muslimin anraq bil hadarati saking mengikuti peradaban innama huwa angin pestine huwa yo akbaru asbab iku tamassukuhum anggore gondelan iya muslimin bidinihim kelawan agamane iku pintere orang-orang muamarahnya muamarah wong-wong itu orang-orang yang memusuhi Islam adal Islam pintere rangon bagaimana mereka menghancurkan tatanan kemasyarakatan Islam mereka menyuntikkan pikiran di kalangan orang-orang Islam itu sampai mereka juga terpengaruh dan merasa
bahwa sebab-sebab kemunduran Islam, kemerosotannya Islam itu di dalam mengikuti peradaban itu karena mereka terlalu berpegangan kepada agama mereka. Wah, ini dasar itu. Jadi ini ana wong kok nemen-nemen tuh cekelan agama niku sing makna mundur ya. Dan itu apa namanya termakan oleh orang-orang Islam sendiri. Jadi orang Islam ini, orang Islam sendiri terus piye nyawang agamanya dhewe dianggap sesuatu yang menghambat peradaban. Wa anna dinal Islam hadza la yattafiqu ma'al ilmi. Oh, iku dicekokno terus. Lan setuhune agama Islam hadza iki iku la yattafiqu, ora sesuai ma'al ilmi sartane ilmu pengetahuan. Apa itu? Agama ketinggalan zaman itu. Gak sesuai dengan ilmu pengetahuan tak piturute. Wa anna tamassuka bihi lan setuhune cekelan bihi kelawan dinul Islam iku la yuaddi, ora nekaake ya tamassuk bihi, ora nekaake la taqaddumi marang kemajuan wa tatawwuri lan perkembangan. Makna gak maju-maju wong Islam wis ngono kuwi. Bal yaqifu, balik tengok-tengok Islam itu tengok yaqifu, orang maju-maju, orang berkembang, bal yaqifu, balik tengok-tengok hajra asratin fi sabili dzalika kull, malah beguguk. Hajra asratin itu batu yang bisa nyandungi ya. Hajarul asrah itu bahkan menjadi batu nyandungi, batu yang menjadi sandungan fisabili dzalika ing dalam rangka mengkono-mengkono taqaddum wa tatawwur kulli sekabehane. Jadi malah dianggap apa jenenge agama Islam itu malah jadi hambatan untuk kemajuan. Hakaza kaya mengkono kola celatu sapa adaul Islam, musuh-musuhe wong Islam, mereka ngajak itu. Tapi kemudian wong Islam itu percaya terus merasa seperti itu. Ya. Fa ta'assara bihadzal fuqa wallahu a'lam.